Saya Amanda dari 12 MP1. Saya Angelo Amatullah dari kelas 12 MP1. Saya Dika dari 12 MP1. Saya biasa dari 12 MP1. Perkenalkan, nama saya April Maulana. Saya dari kelas 12 MP1. Sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai identitasnya Pak. Sebelumnya nama Bapak? Nama saya Nur Sulaiman. Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Tangerang. Kalau- 10 Desa Purwosari. Oh, iya. Kalau kerjanya Pak? Saya kerja di sini sebagai perangkat desa yang kebetulan dari Sekdes. Oh, iya Pak. Di instansi ini Pak, di pemerintah desa Purwosari, Anda menjabat sebagai apa Pak? Saya sebagai sekretaris desa. Sekretaris desa ya. Dari mulai kapan kalau boleh tahu Pak? Saya kerja dari tahun 2007. 2007. Udah lama banget ya? 17 tahunan. Iya. Oke Pak, untuk jabatan yang tadi sebagai sekretaris desa itu, kalau boleh tahu mengapa Anda memilih jabatan tersebut Pak? Sebetulnya tidak memilih ya, tapi dipilihkan. Oh. Jadi emang di desa itu yang memegang kunci pemerintahan ada di Sekdes. Jadi segala apapun yang kegiatan itu ada kuncinya di Sekdes. Adapun kasih KAUR, kita di Sekdes itu punya 3 KAUR sebagai pembantu. KAUR itu adalah kepala pusat. Oh. Yang tugasnya itu adalah membantu pekerjaan sekretaris desa, administrasi, keuangan, tata usaha dan lainnya itu ada di KAUR itu. Baik Pak, itu dapat jabatan sebagai sekretaris desa, apakah berat bagi Bapak atau tidak? Jadi emang di awalnya emang berat ya. Ya bisa dibilang berat. Kenapa? Karena kita awalnya tidak menguasai. Dalam artian tidak menguasai itu, kita kan pas begitu masuk ke desa itu kita bukan kerja di pemerintahan tapi di perusahaan. Pas begitu naik di desa jadi sekretaris desa. Bedanya perusahaan dengan pemerintahan desa itu, kalau di perusahaan itu kan satu pegangan ya, satu pekerjaan udah itu fokus. Kalau di sekretaris desa sih ya segala pekerjaan harus bisa, harus kita tangani. Ya untuk saat ini mungkin enak dibantu 3 KAUR, dulu itu enggak. Dulu itu ya kita sendiri yang kerjain. Proposal, ajuan dan segala macam itu ya kita yang kerjain, sekretaris desa. Ya itu awalnya berat ya, tapi ya tergantung nanti kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita merasa berat, seberapa ringan pun pekerjaan akan terasa berat. Tapi kalau kita santai, kita bisa menyesuaikan, seberat apapun pekerjaan bisa menjadi ringan. Selanjutnya Pak, bagaimana menjalankan tugas-tugas di jabatan Bapak? Misalnya tugasnya apa aja? Jadi emang tugas Sekdes itu banyak. Yang pertama itu adalah membantu kepala desa ya. Yang kedua urusan administrasi, yang kedua urusan keuangan, terus urusan pemerintahan yang lainnya juga, terus mengkoordinir para perangkat desa. Jadi bisa dibedakan, nanti kan ada kasih, ada KAUR ya, ada kepala seksi, ada kepala urusan. Nah itu semua itu ada kadus juga.
semua itu adalah disebut perangkat desa. Jadi dalam mengerjakan tugas kita itu ya dibantu dengan ada kasih, ada kaur, ada kadus. Di bidang pertanahan berarti kadus, kita lebih menekankan kepada kadus. Ada hak pemerintahan, ada kasih pemerintahan, ada kesejahteraan sosial, misalkan dalam hal kesosialan kemasyarakatan ada kesra. Jadi emang kita ada tupoksi-tupoksinya masing-masing. Jadi sekdes itu mengkoordinir, gitu. Sehingga dengan ada lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 yang sekarang diganti oleh Nomor 3 tahun 2024, tugas sekdes itu adalah verifikator dalam hal APBDes ya. Dalam penggunaan APBDes itu verifikator, sehingga untuk sekarang itu lebih ringan tugas sekdes. Kenapa ringan? Karena udah dibantu oleh kaul, ada juga kasih, ada juga kadus. Seperti itu. Kalau untuk dalam pekerjaannya ada kendala tersendiri tidak? Dalam pengerjaan itu pasti ada ya, pasti ada kendalanya ya. Misalkan kita salah satu contohnya adalah pendataan keluarga tidak mampu ya. Misalkan untuk kita ajukan ke bantuan sosial, yang menjadi kendalanya itu pasti semua orang itu pasti mau dimasukkan. Sementara kriteria kita yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu kan ada aturannya. Dari A sampai Z ada. Bagaimana kita mensiasati supaya yang mampu itu tidak dicantumkan. Nah itu yang menjadi kendala sebetulnya. Jadi untuk pemerintah salah satunya ya, misalkan dalam hal pendataan yang kurang mampu. Dalam kendala-kendala yang lain, setiap pekerjaan pasti ada kendala. Ya, pasti ada kendala. Tapi itu menjadi satu semangat buat kita, gitu ya, penyemangat lah. Jadi permasalahan itu adalah untuk mendewasakan kita dalam pekerjaan. Seperti itu. Baik, Bapak, yang terakhir kalau boleh tahu skill sama kelebihan apa yang Bapak miliki supaya Bapak itu bisa dibilang ahli di dalam jabatan Bapak? Sebetulnya untuk saya sendiri ya tidak ada target untuk bisa dikatakan ahli ya. Niatan saya itu cuma satu, saya bisa mengerjakan apa yang menjadi tupoksi saya, itu aja. Ya misalkan dalam administrasi kita harus menguasai administrasi, dalam hal IT ya kita salah satunya harus bisa menguasai komputer, dan itu saja. Jadi yang saya kuasai adalah yang menjadi niatan saya itu apa jabatan saya dan apa tugas saya. Nah itu yang ingin kita kuasai. Jadi emang tidak ada niatan saya supaya dibilang ahli dan segala macam, enggak. Tapi bagaimana saya bisa menjalankan tugas sebaik mungkin, itu aja. Kalau boleh Bapak minta motivasi buat para siswa-siswa SMK Nurubaya Pak, supaya kedepannya mereka bakal lebih baik. Oh iya, motivasi yang ingin disampaikan itu seperti halnya motivasi yang Imam Syafi'i sampaikan ya, katakan bila kalian tidak bisa menahan beratnya belajar, maka kalian harus siap menahan pahitnya kebodohan. Itu motivasi ya, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i untuk kita semua tentunya, bukan hanya buat adik-adik saja, termasuk saya sendiri gitu ya. Jadi hidup ini adalah belajar, dan memang dalam Islam itu disampaikan bahwa menuntut ilmu itu dari lahir sampai meninggal. Jadi selama hidup kita, nyawa masih di kandung badan, kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita udah pintar, terus gali ilmu sampai akhirnya kita nyawa ini dipisahkan dari raga. Begitu.
Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.